Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evin Daniar Wahyuni dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tadulako. Ini adalah video aksi ketiga saya dalam kegiatan PPL dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Musdalifah MSI dan Ibu Guru Pamong Ibu Timadar Napsi SPD. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon kritik dan saran agar saya lebih baik lagi. Materi saya adalah matematika perbandingan dengan submateri kecepatan di kelas 5B SDIT Muslimat 1 Tarakan. Aksi ini saya laksanakan Sabtu 12 November 2022. Terima kasih, semangat pagi semuanya. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini yang tidak hadir hanya Hafizul ya. Saat ini Hafizul ikut orang tuanya berobat di Tawau, kabarnya ibunya sakit dan ini sudah masuk hari ke-8 Hafizul tidak sekolah. Kita doakan sama-sama ya, semoga Hafizul cepat sembuh ibunya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silahkan Rehan pimpin doa untuk teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Sikap berdoa, angkat dua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa dimulai.
Siapa ini seribu dan setia dan berdirilah. Siapakah ini malam hati membela bangsa sejati. Tunggu pahlawanku, Tuhan sudah janji mati. Gugur satu tombol seribu, tanah air jaya sakti. Gunungnya pun tidak mati di hari kematian berdiri. Harum semangat menambahkan hari tanah air yang berarti. Kubur pahlawanku, Tuhan sudah janji mati. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Tepuk mantul. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kemudiannya kita sudah masuk ke materi kecepatan. Jadi kecepatan itu bukan kecepatan. Kecepatan. Kecepatan itu adalah materi perbandingan dengan satuan yang berbeda, ya. Kemarin apa ya satuan besarannya adalah satuannya adalah kilometer, hektometer, desimeter, kemudian sentimeter dan milimeter. Itu besarannya aja. Satuannya desimeter, sentimeter, milimeter. Sudah pada hafal sih? Sudah hafal belum? Masih ngintip-ngintip sama tandanya? Ya, dihitung dulu. Turun berapa ya? Turun berapa ya? Kalau turun dikali berapa? Atau dibagi berapa? Kalau naik dibagi berapa ya? Nggak apa-apa, masih sama-sama belajar. Kemudian besaran yang kedua, kemarin kita sudah tentang belajar tentang waktu. Satuannya yang paling kecil detik. Kemudian menit. Kemudian jam. Kalau udah jam masuk udah hari. Terus nanti minggu. Habis minggu bulan. 5 tahun lulus belum. Kemudian 8 tahun minggu dan 1 abad. 1 abad itu 100 tahun. Pertanyaannya, 1 jam ada berapa menit? 1 jam 60 menit. Mantul ya. 1 menit sudah berapa detik? 60 detik. Kamu 1 hari ada berapa jam? 1 minggu ada berapa hari? 20 hari ya. Kemudian kalau 1 bulan ada yang 28, 29, 30, 31. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Tahun ada 12 bulan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perbandingan. Yaitu perbandingan itu belajar materi tentang dua besaran yang sejenis dan dua besaran yang berbeda-beda. Kalau tadi kamu belajar misalnya 1 hari itu sama dengan 24 jam. Itu adalah contoh besaran yang sejenis. Nah,
tentang perbandingan apa ya? Supaya lebih paham, kamu belajar perbandingan itu untuk apa? Sekarang perhatikan belajarnya, buku tulisnya, pensilnya boleh diletakkan dulu di atas meja, disiapkan supaya nanti pas saya putarkan video, kamu bisa membuat catatan. Wah, ini mejanya rapi banget ini, sampai banyak. Di bagian aplikasi ini, saya putarkan sebuah video animasi yang isinya penjelasan kalian apa ya kira-kira belajar perbandingan ini dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa? Are you ready? Kehidupan sehari-hari. Dapat digunakan untuk melakukan karya yang tertentu. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan rute perjalanan terdekat dari suatu tempat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan banyak pilihan yang dibutuhkan saat memasak. Jika akan membuat minuman, apakah kalian bisa menentukan banyak gula yang diperlukan? Kalau gula kalian menambahkan sedikit, maka minuman tersebut akan terasa hambar. Untuk menentukan banyak gula yang dibutuhkan, kalian bisa menggunakan konsep perbandingan. Nah, sekarang ayo kita mulai belajar materi perbandingan. Oke, belajar perbandingan. Dari video tadi dijelaskan bahwa manfaat kita belajar perbandingan dalam kehidupan kita atau di kehidupan kalian nanti pastinya ya. Kita fokus yang paling benar yaitu mengukur perbandingan dengan jarak dan waktu. Kita masuk ke orientasi masalah ya. Jadi nanti dalam pembelajaran ini masih dengan cara yang sama, tapi nanti kita pakai metode tutor sebaya. Jadi kali ini nanti Bu Evin pakai asisten yang tugasnya nanti membantu Bu Evin memahamkan teman-temannya bagaimana cara menghitung kecepatan. Nah, ini saya tampilkan dulu video yang merupakan orientasi masalah. Para tutor yang sudah saya tunjuk sebelumnya dibuat catatan, tapi kalian semua juga masing-masing membuat catatan supaya lebih paham. Bisa? Ya? Apa saja satuan dari jarak, sentimeter, dan milimeter. Kemudian, coba sebutkan itu. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Adapun satuan dari kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, dan sebagainya. Rumus kecepatan yaitu kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh Rumusnya diperhatikan. dengan waktu. Boleh juga dibuka di bukunya yang buku cetaknya itu. Untuk soal menentukan kecepatan. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah. Baik, jadi bertanya, silakan angkat tangan dulu yang mau bertanya. Zahra mau tanya apa? Cara menentukan satuan dari kecepatan. Tadi siapa yang buat catatan? Zahra bertanya, bagaimana cara menentukan satuan dari kecepatan? Yang pakai kilometer per jam tadi ya? Yang pakai kilometer per jam. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Mana ini yang bisa bantu jawab? Masih galau semua. Tadi di dalam video dijelaskan busnya jalan berapa menit tadi? Dia jalan waktu
waktunya 5,5 jam. Terus jarak tempuhnya berapa tadi? 60 kilometer. Pas dibagi, yang jam ketemu jam langsung digabung. Maka dituliskannya 60 kilometer per jam. Jadi kalau satuan kecepatan itu tinggal dilihat. Kalau dia menit sama dengan menit, berarti menit per kilometer per menit garis miring. Tapi kalau misalnya jam, berarti jam misalnya 60 kilometer per jam. Itu kecepatan. Yang naik motor biasa 60 km per jam, 20 km per jam, 10 km per jam gitu ya. Semakin tinggi angkanya berarti menunjukkan kecepatannya semakin kuat atau semakin maju. Sudah paham siapa? Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Farel mungkin? Oh, sebelah situ. Arif mau tanya. Tentang waktu, Bu, harus ditulis juga kan satuannya. Iya, kan yang waktu kalau nggak dituliskan nanti bingung loh. Itu 60 hari atau 60 menit atau 60 jam ya. Jadi kalau nanti dapat soal, walaupun sudah betul mengerjakannya, tapi kalau lupa menuliskan satuannya, belum mencapai nilai maksimal ya. Jangan lupa harus teliti. Kalau di pelajaran matematika modalnya harus teliti. Karena satu itu punya satuan yang berbeda-beda ya. Ada lagi yang mau tanya? Jeraka, mau tanya apa? Bu, untuk satuan jarak dalam kecepatan bagaimana, Bu? Satuan jarak dalam kecepatan. Teman-teman siapa yang mau bantu jarak nih? Satuan jarak dalam kecepatan. Tadi kalau berdasarkan rumus ada yang dicoret ya. Kalau misalnya waktunya jam sama jam berarti dicoret, tinggal diturunkan satuannya. Kalau di situ tertulis kilometer, maka satuannya ditulis kilometer. Singkatannya kilometer atau km. Ya. Kemudian kalau satuannya meter, maka ditulis meter. Biasanya pada kecepatan itu jarak satuannya yang paling banyak digunakan adalah kilometer dan meter. Dia nggak pakai sentimeter, dia nggak pakai desimeter. Yang dipakai kilometer, km dan meter. Sama seperti pertanyaannya Zahra, pertanyaannya Alif tadi. Kalau sudah betul menjawab tapi satuan tidak dituliskan, maka nilainya betul maksimal. Ada lagi yang bertanya? Lumayan ini ada 3 orang. Masuk fase kedua, yaitu membagi menjadi kelompok belajar. Di pertemuan 1, pertemuan 2 kali ini kelompoknya berbeda, jadi 4 orang. Sebelumnya saya sudah nunjuk tutor kebayanya ya, yang ada 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ada Raka, ada Ali, ada Zahra, ada Nur, ada Isra. Sekarang saya tampilkan dulu anggota kelompoknya. Oke. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu nih. Nanti pas sudah dibentuk kelompoknya, terus pindah dengan kelompoknya. Gak pakai ribut ya. Bisa. Lalu, kamu gimana tuh? Kalau sudah ditulis dulu identitas kelompoknya atau boleh nanti identitas kelompoknya ditulis pada saat akan dibentuknya. Sekarang perhatikan video yang saya putar ini untuk kalian yang melakukan fase ketiga yaitu penyelidikan kelompok ya. Ini perhatikan video ini. Ini akan pergi ke tempat latihan menari yang jaraknya 30 meter. Diulang. Lebih
Eka sangat cepat karena waktunya sangat cepat dari yang lain. Ojek bisa menempuh jarak 60 meter. Kita siap-siap istirahat dulu. Jangan lupa dipastikan semua anggotanya menuliskan jawaban untuk yang Zaki ditulis juga di buku tulisnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkumpul semua? Tadi sudah dijelaskan materi tentang kecepatan yang merupakan perbandingan jarak dekat. Masing-masing sudah menerima NPWP-nya, sudah terbagi ke dalam 4 kelompok dengan 4 tutor sebaya. 4 tutor sebaya ini nanti tugasnya memahamkan semuanya itu sebagai asisten saya. Nah, untuk teman-teman kedua ini kita lakukan lagi berdiri di tempatnya dulu. Menghadap ke depan semua, menghadap ke depan semua, menghadap ke depan semua. Betul berdirinya lah. Dan satu mantul. Lagu kedua, lagu wajibnya kalau di kota dua, mulai. Naganya lari. Pada capek diskusi ya. Oke, untuk mantul. Siap-siap. Halo. Satu pemenang lomba larinya siapa? Eka. Karena jarak tempuhnya, waktu tempuhnya pokoknya langsung aja supaya temannya bisa disebutkan siapa aja. 120 km. Teman-teman, mantul dan kuat banget, Pak. Halo, silakan duduk teman-teman. Silakan duduk. Yang pertama jawabannya dibalik dulu, dibalik. Yang pertama jawabannya pemenang lomba lari tersebut adalah Eka karena Eka lebih cepat daripada Edo dan Ani. Oke, Eka lebih cepat daripada Edo dan Alif dengan durasi waktunya ya. Itu anggota kelompoknya. Alif. Ini hari ini. Oke. Oke, teman-teman. Si toko mantul dan kuat. Lari adalah yang waktunya paling singkat menempuh jarak 500 meter, yaitu pemenangnya adalah Eka.
karena durasi waktunya 5 menit, paling singkat. LKPD yang kedua, Siti. Sebaiknya Siti naik ojek saja karena ojek lebih cepat sampai. 1 jam jarak tempuhnya 60 km. Berapa menit saja Siti akan cepat sampai ke tempatnya. Untuk Zaki, jarak tempuh dari rumah Zaki ke Palembang dengan naik mobil itu 60 dikali 2 jam, maka diperoleh jaraknya 120 km. Hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ternyata semua kelompok mengerjakan dengan baik dan benar. Saya beri surat yang nantinya kamu kerjakan sendiri ya, tidak lagi berdiskusi dengan temannya. Jawabannya dengan yang kamu percaya bisa mengoreksi jawaban tersebut dengan baik dan benar. 45 meter per menit. Sudah tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, Bu Evi nanggung dulu yang jawabannya benar. Nah, lagi yang jawabannya benar. Yang jawabannya benar ada berapa orang tadi? Ada 2. Praga, Rasya, Praga, Alif, Rehan, Nur Aziza, dan Sohatis yang meriah. Kecepatan. Berhitung lagi nanti remedial bersama saya. Bukan bersama tutornya lagi, tapi bersama saya, ya. Siap-siap. Oke, jangan khawatir. Nanti mengisi lembar respon siswa. Ya, kalian silakan isi. Yang ini nggak usah ditulis namanya dan tidak berpengaruh pada apapun. Jadi nggak usah takut, tuliskan saja. Oke. Ulangnya. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Satuan kecepatan kilometer Per jam. per jam, m per detik, Meter per detik. meter per detik, meter Per per menit. menit, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. 7 orang yang tadi belum mencapai nilai tuntas, itu masih perlu latihan. Nanti materinya mulai hari Senin kita ulang lagi. Ya, kita remedial supaya lebih mengerti bagaimana cara mengerjakan soal terkait kecepatan yang merupakan perbandingan jarak dan waktu. Terima kasih. Sebelum mulai